Tuan Pedang Tanpa Batas, Bagian 1. Tempat acara pertukaran Akademi Bintang Ungu. Pada saat itu, seluruh tempat itu sunyi senyap, dengan semua mata menatap kosong pada pria yang terbungkus jubah di antara klan Su. Wajahnya pucat pasi, berkeringat deras dengan tatapan goyah, lututnya lemas, dan bibirnya gemetar hebat. Di sisi lain, seorang pria yang kuat mengenakan pakaian mewah, dan dilengkapi dengan beberapa jimat, menarik perhatian banyak orang. Suasananya agak aneh. Hai, kataku pada saat ini, anak laki-laki yang bersemangat itu tiba-tiba berbicara. Dengan sikap sombong, dia tertawa, mengapa lu membuang-buang waktu semua orang? Jika lu tidak bisa menjawab, maka keluarlah dari tempat ini, dan bawa keluarga Su lu keluar untuk mendengarkan. Kamu, lu diam, gue ayahmu hanya lupa jawabannya, izinkan gue untuk merenungkannya sekali lagi. Su Huoyu memerah karena marah, menggeram. HMPH, kalau begitu gue akan memberimu setengah jam tambahan. Wukong yang penuh semangat berkata dan menyilangkan tangannya dengan kuat di dadanya, berdiri dengan sangat percaya diri. Untuk dapat mengganggu klan Su, dia tentu saja akan dipenuhi dengan kesenangan mutlak. Aku dengan hormat menghormati dan menghibur lu semua, namun yang gue dapatkan hanyalah penolakan. Lu hanyalah boneka tetapi memiliki keberanian untuk menjadi begitu liar. Gue harus memberitahu lu semua betapa kuatnya gue. Wukong tertawa dingin. Nyonya Bintang Ungu tidak tahan lagi dengan apa yang terjadi di depannya. Meskipun dia adalah kepala sekolah dari Akademi Bintang Ungu, dengan kultivasi yang begitu mendalam, dan pengaruh yang besar, sekte tanpa jiwa juga tidak bisa dianggap enteng. Berbicara tentang koneksi saja, Akademi Bintang Ungu bukanlah tandingan sekte tanpa jiwa, mengingat keseluruhan gambarannya. Tidak terlibat dalam hal ini akan menjadi keputusan terbaik Nyonya Bintang Ungu. Gerakan spiritual. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam dan jelas bergema seolah-olah bel berbunyi dan memecah kesunyian. Wukong memasang wajah datar, dan melihat ke depan, untuk mengetahui bahwa suara itu benar-benar berasal dari gadis yang berdiri di samping Su Huoyu, mengenakan kain master pedang putih bersih, dengan phoenix emas di atasnya, King Er. Segera, Wukong berteriak, ini bukan giliranmu untuk menjawab, itu harus dia. Su Huoyu jangan terlibat, kalau tidak lu akan melanggar aturan. Namun, King Er tidak peduli, saat bibir merahnya yang lembut terus berbicara, begitu saluran ki terbuka. Untuk mendapatkan potensi sejati seseorang, hanya ketika dia mengolah ki melalui gerakan spiritual, mungkinkah ada. Suara menenangkan itu menyebar ke segala arah, dan menyebar ke seluruh alun-alun. Orang-orang mendengarkan dengan tenang dan perlahan, semua terpesona. Gadis yang tidak memakai riasan, namun memiliki kecantikan di wajahnya, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk menjelaskan dengan jelas. Selain itu, dengan suaranya yang memesona, banyak yang mengembangkan kerinduan yang tak terduga. Nyonya Bintang Ungu yang duduk di atas mengangguk terus-menerus, dan menatap King Er dengan mata menyetujui. Banyak perwakilan yang hadir. Mata mereka bersinar terang, mengejutkan, bahkan balok kayu Mu Feng yang tidak berpartisipasi, tidak bisa tidak melihat ke arah King Er. Aturannya dilanggar, kalian semua telah kalah, gue bertaruh dengan Su Huoyu, bukan lu tidak bisa begitu saja mengatakan jawabannya. Wukong kesal, pertanyaan ini tidak sederhana, siswa biasa-biasa saja pasti tidak akan mengerti alasan di baliknya, hanya beberapa perwakilan siswa berprestasi yang dapat memahami. Setelah teriakan Wukong, semua orang tahu bahwa Su Clan telah memberikan jawaban yang benar. Meskipun King Er telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan segera menjawab, dia masih membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam acara pertukaran tahun ini, dan juga, membuktikan bahwa klan Su memang memiliki bakat asli. Apa yang diklaim Wukong bahwa mereka tidak pantas untuk ambil bagian, sudah kehilangan warnanya. Jadi, semua kesulitan yang dia ciptakan untuk klan Su menjadi tidak berarti. Sekarang King Er telah menimbulkan situasi seperti itu, suasana berubah lagi. Wukong marah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada King Er. Sebaliknya, Su Huoyu, yang jatuh ke dalam jebakan, pepatah Cina mengatakan bahwa seseorang sangat mudah tertipu, dan tertawa terbahak-bahak, benar-benar itu jawabannya, gue baru ingat, itu gerakan spiritual. Apapun artinya, bagaimanapun juga ini, percaya atau tidak, gue akan mengatakan ini. Dada Wukong terangkat, dan wajahnya berubah ungu,
dia menahan amarahnya dan berteriak, mampu menjawab satu pertanyaan tidak berarti apa-apa. Lu harus menjawab setidaknya 3 pertanyaan untuk membuktikan bahwa lu memenuhi syarat. 3 pertanyaan, Su Huoyu gentar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa pertanyaannya akan mudah, jadi dia berdiri dengan sangat percaya diri. Ketika dia mendengar Wukong mengajukan pertanyaan pertama, dia benar-benar tercengang. Dia telah lama berada di budidaya roh, tetapi dia tidak pernah benar-benar mendengar semua ini. Bagaimana dia tahu jawabannya? Wukong menolak untuk menyerah, tetapi Su Huoyu meringkuk dan tetap diam. Meskipun menjadi perwakilan keluarga Su, alasan tersirat bahwa dia datang ke pertukaran ini hanya untuk lebih dekat dengan King Er. Kultivasinya bukan tandingan King Er, dia tidak bekerja sekeras King Er. Sebagian besar waktu, ia mengandalkan manik-manik yang bagus, obat-obatan, dan lingkungan untuk melewatinya. Tapi King Er berbeda. Dia bekerja keras dalam kultivasinya, dan fasih dalam banyak buku. Kultivasinya dianggap sebagai salah satu yang tertinggi di antara para murid Su. Berbicara tentang bakat, dia benar-benar salah satunya. Tuan Wukong, hari ini adalah acara pertukaran 3 tahunan Akademi Bintang Ungu. Jika lu ingin melakukan pertukaran pribadi dengan keluarga Su gue, kita harus membawanya keluar dan bersaing secara individu. Gue mohon kepada Master Wukong untuk tidak menyia-nyiakan waktu berharga semua orang, dan berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berarti ini. King Er angkat bicara, dan jelas, dia tidak punya niat untuk menghibur Wukong. Ketika Wukong mendengarnya, dia meledak dengan semua amarahnya yang tertahan. Dia berdiri dan berteriak, "Lu, bajingan kecil ini, siapa lu untuk mendisiplinkan gue? Sepertinya jika gue tidak memberi lu pelajaran, lu tidak akan memahami otoritas gue, dan seberapa kuat sekte tanpa jiwa." Dengan kata-kata ini diucapkan, Wukong berdiri dari batu. Melihat posisinya, sepertinya dia akan membalas. Orang-orang yang duduk melihat apa yang terjadi, dan merasa sangat kecewa saat mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak akan pernah melihat Wukong dalam cahaya yang sama lagi. Karena King Er mengatakannya seperti itu, sebagai seorang senior, Wukong dipandang sebagai orang yang kalkulatif, dan sekarang semua orang hanya bisa melihatnya sebagai pria picik dan berpikiran sempit. Tuan Wukong, Tuan Muda Wu Feng dari klan Wu berbicara. Wukong perlahan berbalik, dan mengarahkan pandangannya pada Wu Feng. Apa yang dikatakan Nona King Er tidak masuk akal. Para cendekiawan tidak berkumpul di sini untuk mengamati lu dan keluarga Su. Jadi bisakah lu tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya Bintang Ungu? Mu Feng berkata dengan dingin. Siapa Mu Feng? Dia adalah Tuan Muda Mu Klan penggarap roh yang paling mampu di pegunungan mistik memiliki posisi itu. Bahkan sekte tanpa jiwa harus memberi hormat. Bagaimana Wukong berani menyinggung perasaannya? Dengan itu, Wukong ditempatkan dalam posisi yang canggung. Dia ragu-ragu dan mengerang sebelum duduk. Oke semuanya. Gue tidak ingin melanjutkan pertengkaran masa lalu lu, jadi mari kita lanjutkan ke topik utama hari ini. Nyonya Bintang Ungu berdiri dan menyelesaikan situasi tepat waktu. Melihat Nyonya Bintang Ungu berbicara, Wukong menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan, mendengus dan duduk dengan marah. King Er duduk kembali dengan lembut, namun, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan untuk sekali ini, dia menghela nafas dalam-dalam, namun tidak ada yang memperhatikan. Pertukaran berlanjut. Namun, semakin banyak orang mulai tertarik pada perwakilan muda dari klan Su itu. Beberapa orang bahkan diam-diam menanyakan identitasnya. Su Huoyu memandang King Er dan dipenuhi dengan kemarahan yang semakin besar. Terlepas dari kenyataan bahwa King Er telah membantunya keluar dari situasi sulit ini, dia tidak tampak bahagia. Bagaimanapun, dia adalah putra patriark. Seharusnya dia yang menikmati sorotan. Tuan Muda Huoyu. King Er bergumam. Apa? Su Huoyu mengerutkan kening dan bertanya. Tolong pertimbangkan keseriusan situasinya. Apapun yang dikatakan Wukong, yang harus kita lakukan adalah mengabaikannya. Ketika pertukaran ini selesai, kita akan segera kembali ke klan Su. Jangan terlibat dengan Wukong, jangan sampai kebencian berkembang lebih jauh, itu tidak sepadan. TN, pepatah mengatakan keuntungan jauh dari kerugian. King Er berkata dengan ringan. Marah, Su Huoyu menjawab, apa yang lu? Apakah lu pikir gue akan takut pada Wukong? HMPH Su King Er, izinkan gue memberitahu lu jangan berpikir bahwa karena kultivasi lu adalah tingkat tinggi, dan bahwa lu berpengetahuan berarti bahwa lu dapat melangkahi gue.
Sejak kapan lu dalam posisi untuk menceramahiku? King Er tidak memiliki niat itu. Kalau begitu lebih baik kau tutup mulutmu. Su Huoyu berteriak. Keributan Su Clan menarik perhatian ke arah King Er dan Su Huoyu, tapi tidak ada yang mengeluarkan suara. King Er menunduk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis ini selalu pasrah dengan apa yang datang padanya. Mungkin, dia hanya menginginkan kehidupan yang damai dan stabil, itu saja. Melihat King Er tidak berniat menjawab lagi, Su Huoyu mendengus dan menyilangkan kakinya untuk duduk. Dia tidak bisa peduli lagi dengannya. Wow, pada saat yang tepat, hembusan angin es mulai bertiup, beriak melalui seluruh alun-alun akademi, debu di lantai terangkat ke udara, rambut dan pakaian orang-orang mulai berkibar. Banyak, yang kultivasinya rendah dan tidak banyak memakai, menggigil saat angin dingin bertiup. Mereka saling berpegangan dan gemetar. Apa yang terjadi? Mengapa itu menjadi sangat dingin? Bajingan, jangan bilang ini angin dingin hati. Tapi, bukankah ada penghalang untuk menahan angin dingin hati? Bagaimana bisa sampai ke tempat ini? Sangat dingin. Para siswa mengeluh. Luar tampaknya telah mengembangkan gangguan besar. Nyonya Bintang Ungu mengerutkan kening, dan merasakan bahwa pertukaran tahun ini tidak akan berjalan semulus sebelumnya. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar dari jauh. Semua orang melompat ketakutan. Semua orang berdiri satu persatu, dan mengintip ke arah di mana ledakan itu terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Bintang Ungu berteriak sambil memegang tongkatnya. Pada saat itu, beberapa penjaga yang bersimbah darah, berlari menuju akademi. Mengikuti mereka adalah aura yang dipenuhi dengan ki iblis. Banyak yang hadir tampak ketakutan. Menguasai ini buruk, iblis-iblis itu telah menyelinap masuk mereka membunuh semua pertahanan penjaga akademi kita mereka sedang menuju ke sini sekarang. Seorang penjaga melolong. Dengan itu, semua orang berkeringat dingin dengan suara bulat. Mata rona matahari terbenam Madam Purple Star melotot, dan berteriak, apa yang lu katakan? Siapa yang berhasil menyelinap masuk? Iblis penggarap ki iblis jumlah penggarap ki iblis yang tak terhitung banyaknya. Penjaga lainnya menangis saat dia berteriak. Penggarap ki iblis? Bagaimana mungkin? Mengapa penggarap ki iblis ada di sini? Jangan, bukankah mereka berkembang di benua iblis? Kenapa? Kenapa mereka datang ke sini? Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para siswa panik. Kehilangan akal karena ketakutan, panik dan menjadi gila, dan mulai berteriak tanpa henti, mata mereka dipenuhi teror. Sudah berapa lama sejak makhluk benua iblis terakhir melangkah ke benua bela diri langit? Semua orang tahu bahwa iblis hanya ada dalam buku dan kata-kata, dan tidak sekalipun mereka pernah melihatnya sebelumnya. Tanpa sajak atau alasan, mengapa penggarap ki iblis datang ke Akademi Bintang Ungu gue? Selain itu, bagaimana mereka bisa menyelinap masuk tanpa ada yang tahu? Kecuali, ada mata-mata di Akademi Bintang Ungu. Nyonya Bintang Ungu bergumam, dan segera, dia mengeluarkan sepotong batu ungu dari pinggangnya, dan melemparkannya ke udara. Begitu batu itu mencapai udara, ia langsung meledak ke segala arah seolah-olah seperti kelopak bunga. Ini hanya peringatan untuk semua anggota dan siswa Akademi Bintang Ungu. Tuan-tuan kota, sekali lagi, bintang Madam Purple berbalik, dan bergegas menuju City Lord of Elemental Fire City dan berteriak. Tuan kota tidak menjawab, terlepas dari panggilan Nyonya Bintang Ungu. Terkejut, Nyonya Bintang Ungu dengan hati-hati menatap, hanya untuk mengetahui kursi milik tuan kota telah menghilang ke udara tipis. Hua, semburan kabut merah darah melayang cepat menuju alun-alun, dan menutupi seluruh alun-alun akademi. Oh tidak, mereka sudah membunuh jalan mereka. Seseorang berseru dengan ngeri. Mundur cepat mundur. Seorang perwakilan yang tidak dikenal berdiri dan mulai berteriak. Tidak dapat diterima, Nyonya Bintang Ungu tampak bertekad, dan memanggil, ini adalah kota api elemental, dan ini adalah Akademi Bintang Ungu, kemana kita bisa mundur? Semua ahli budidaya telah berkumpul di sini. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menghancurkan penggarap ki iblis? Hancurkan penggarap ki iblis? Semua orang terkejut. Setelah mendengarkan, sebuah suara sedingin es menembus udara. Hancurkan penggarap ki iblis, Nyonya Bintang Ungu hanya dengan mengandalkanmu. Dengan itu, sinar kegelapan terbang dari jauh, mengarah langsung ke hati Nyonya Bintang Ungu. Tenang dan tidak tergesa-gesa,
Nyonya Bintang Ungu melambaikan tongkatnya dalam upaya untuk memblokir, tetapi ketika dia hendak mengangkat tongkatnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat serangan keluar dari tubuhnya. Peng! Sinar kegelapan menembus tubuhnya dengan presisi, Nyonya Bintang Ungu jatuh dari platform dan jatuh ke tanah. Tuan Pedang Tanpa Batas, Bagian 2. Nyonya Bintang Ungu. Semua orang tersentak kaget. Beberapa mentor Akademi Bintang Ungu berlari, dan membantu Nyonya Bintang Ungu keluar. Tapi wajah Nyonya Bintang Ungu putih dan pucat, dan apa yang pernah memenuhi matanya dengan kehidupan sekarang tampak seperti orang mati, tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Ki rohnya lemah dan dia terus memuntahkan darah segar, sepertinya tidak mungkin baginya untuk hidup. Muncul dari dadanya adalah lubang hitam, berasap dengan asap tebal dan bau amis. Racun iblis. Seorang mentor yang berpengetahuan melirik lukanya dan berhasil mengenalinya. Apa? Penonton terkejut. Para siswa memandang Nyonya Bintang Ungu yang sedang berbaring, dan menjadi tercengang. Nyonya Bintang Ungu adalah pilar dukungan mereka. Meskipun itu adalah perubahan mendadak, Nyonya Bintang Ungu masih hidup. Meskipun mereka takut, keyakinan mereka pada Nyonya Bintang Ungu tetap kuat, percaya bahwa dia bisa menangani ini. Meskipun demikian, jika Nyonya Bintang Ungu tidak dapat menahan pukulan sebelumnya, bagaimana mereka memiliki harapan untuk menang? Kabut darah tampak menebal setiap detik, karena menyelimuti semua orang di alun-alun akademi seperti topeng. Penglihatan semua orang berkabut dan tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang ada di dalam kabut darah. Hanya, serangkaian langkah kaki yang suram dan berat bisa terdengar berjalan sebagai gantinya. Terlebih lagi, itu bisa terdengar dari segala arah gerak kaki yang begitu intens. Seseorang semakin mendekat. Siapa yang bisa? Mata melesat ke empat arah, tetapi selain kabut darah, mereka tidak bisa melihat apapun. Rasa takut mendengar sesuatu tetapi tidak dapat melihat, menyiksa kondisi mental seseorang, dan menyiksa tekadnya. Ah, sayangnya, seorang siswa yang tidak tahan lagi dengan suasana hantu ini, memekik dan berlari keluar dari akademi. Kembali. Seorang mentor berteriak. Tapi, siswa itu tidak mau mendengarkan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berlari menuju pinggiran akademi seperti kereta peluru, tidak melambat. Kemudian, tepat ketika dia melangkah keluar dari akademi, cakar setajam silet sepanjang setengah meter muncul dari kabut darah, dan menembus tubuhnya. Dengan satu tusukan di tubuhnya, siswa itu memuntahkan banyak darah, dengan kedua matanya meredup. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Semua orang tercengang. Apa yang tampak seperti serigala perlahan keluar dari kabut darah, ia memiliki tubuh yang besar. Itu memiliki mata merah, dan tubuh yang tumbuh dengan rambut seperti baja, taringnya yang tajam terlihat dan juga memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Dengan satu cakar menembus tubuh siswa, ia menggunakan cakar lainnya untuk merobek siswa menjadi dua, dan mulai melahap daging mentah tanpa menahan diri. Jeroan siswa mulai rontok pada titik di mana dia terkoyak, dan segera sekawanan iblis pemakan mayat kurus yang mengenakan armor kulit hitam muncul dari segala arah. Iblis pemakan mayat memiliki perawakan pendek dan kurus dengan kepala botak. Mata mereka berwarna ungu tua, taring dan duri hitam kehijauan tumbuh dari kedua lengan, bentuk iblis terendah yang pernah ada. Menyaksikan kemunculan iblis pemakan mayat, membuat semua orang ketakutan, dan hampir membuat beberapa siswi pingsan. Tidak ada yang berani bergegas keluar dari alun-alun dengan ceroboh lagi, mereka semua mengerti bahwa mereka telah dikepung. Para siswa berkumpul, dan perwakilan dari masing-masing sekte bergegas dan mulai berkelompok bersama dengan para penjaga yang memiliki kekuatan besar dan para kultivator dengan kekuatan tinggi, mulai meminta bantuan dari luar. Pada saat ini, sekelompok bayangan aneh yang tinggi membungkul dari kabut darah di luar alun-alun. Bau busuk yang mereka bawa praktis bisa menyebabkan seseorang pingsan. Orang-orang melihat ke arah bayangan, dan melihat barisan penggarap iblis mengenakan baju besi hitam seperti cat, kulit merah atau hitam, berjalan ke arah mereka dengan pedang dan tombak yang terbuat dari tulang. Seseorang yang memiliki jubah merah darah berjalan, dan di sampingnya adalah orang-orang yang mengenakan pakaian mewah. Tidak jelas bagaimana pria berjubah merah darah itu terlihat, tubuhnya berpakaian lengkap, dan bahkan tidak mungkin untuk membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, mata merahnya yang merah adalah satu-satunya hal yang terlihat di balik jubahnya. Orang ini sepertinya adalah pemimpin dari Demons Cultivator.
Namun, dia tidak menarik banyak perhatian, dibandingkan dengan dia. Orang yang berdiri di sampingnya, meminta perhatian yang lebih berharga. Tuan kota yang terhormat. Beberapa siswa memanggil. Ya, pria yang berdiri di samping pria berjubah merah adalah penguasa Elemental Fire City, Zhou Zibu. Bagaimana mungkin? Mengapa tuan-tuan kota bersekongkol dengan penggarap Ki Iblis? Tuan-tuan kota, apa yang sebenarnya lu lakukan? Apakah lu bersekongkol dengan penggarap Ki Iblis? Tidak hanya para siswa, bahkan perwakilan pun terkejut, dan pertanyaan di benak mereka semakin membingungkan. Batuk, batuk, TN, suara batuk. Pada saat itu, Nyonya Bintang Ungu berdiri. Dia menelan pil berkilau emas, dan dia tampaknya pulih sedikit, dan racun iblis sangat berkurang. Suaranya lemah saat dia menjawab kepada Tuan Kota Zhou Zibu, Akademi Bintang Ungu terletak di dalam Elemental Fire City. Agar iblis dapat menyelinap masuk tanpa suara, itu pasti membutuhkan bantuan dari seseorang. Atau mereka akan melakukannya. Tidak dapat menyelesaikan penyergapan ini. Bukan sembarang orang. Tetapi seseorang dengan otoritas tinggi. Gue pernah mencurigai petugas yang menjaga gerbang kota. Tetapi gue tidak pernah berpikir bahwa orang yang bersedia menjadi budak bagi penggarap Ki Iblis adalah lu, Zibu. Tuan kota Zhou Zibu tetap tanpa ekspresi, tidak terlihat senang atau sedih, dan tanpa frustrasi atau kemarahan. Seorang budak untuk penggarap Ki Iblis. Jika lu ingin berpikir seperti itu, biarlah, gue tidak peduli. Zhou Zibu berkata dengan acuh tak acuh. Tuan kota yang terhormat, kenapa lu melakukan ini? Seorang siswa yang pernah mengagumi Tuan kota berteriak. Semua mata dengan kecurigaan tertuju padanya. Tuan kota tetap diam untuk sementara waktu, dengan janggutnya menari-nari untuk menang, matanya tenggelam dan terakhir, itu jatuh ke Nyonya Bintang Ungu. Nyonya Bintang Ungu, apakah lu ingat putri gue yang berusia 5 tahun, Zhou Min, yang kalah melawan penyakitnya? Suaranya berubah serak saat dia bertanya. Min mata Madam Purple Star sepertinya berkedip melalui waktu yang rumit, tetapi dengan cepat kembali menatap, dan dengan bibir seperti kulit pohon, dia berkata, bagaimana gue bisa lupa? Lalu kenapa lu tidak menyelamatkannya? Tuan kota bertanya, dengan wajah penuh keputusasaan. Dia berada di titik tidak bisa kembali. Astronomi bintang ungu lu, TN, mengacu pada 7 tanaman astronomi pramodern, dapat menghidupkan kembali orang mati. Dengan kekuatan itu, bagaimana lu tidak bisa menyelamatkannya? Penyakitnya istimewa. Manik astronomi bintang ungu tidak akan pernah bisa menyembuhkannya. Jika gue memaksakannya padanya, itu akan mempercepat kematiannya. Nyonya Bintang Ungu berteriak sekuat tenaga. Tapi, Zhou Zibu jelas tidak percaya. Tidak, gue pikir lu tidak tahan hidup tanpanya. Pokoknya, karena lu tidak bersedia membantu, maka gue hanya dapat mengundang teman-teman gue, penggarap Ki Iblis untuk membantu mereka berjanji kepada gue, selama gue melakukan apa yang diminta untuk gue lakukan, untuk membantu mereka menyelinap ke Akademi Bintang Ungu untuk menangkap orang ini, maka mereka akan membawa Min gue kembali. Zhou Zibu berkata santai dengan tangan terlipat. Nyonya Bintang Ungu mendengarkan dan menjadi marah. Dia berteriak, Zhou Zihu, apakah lu buta? Lu benar-benar percaya apa yang dikatakan sekelompok iblis kepada lu? Mereka menggunakan lu tegakkan kepalamu. Cukup. Tidak menunggu Nyonya Bintang Ungu menyelesaikan kalimatnya, Zhou Zibu melolong dengan wajah tegas. Min adalah anakku satu-satunya. Gue tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Gue harus membangkitkannya. Jangan berani-beraninya lu mencoba menghentikanku. Kamu, Nyonya Bintang Ungu menatapnya dengan linglung. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam, tidak jelas apakah dia kecewa atau tersentuh. Untuk putrinya, dia tidak keberatan dihukum sebagai penjahat selama berabad-abad. Sulit untuk membenci Zhou Zibu, tetapi bagaimanapun juga, pada saat ini, dia telah mengambil sikap dan merupakan musuh mereka. Seolah-olah seseorang hendak mengatakan sepatah kata pun, pria berjubah merah darah itu tampak kesal. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk memperlihatkan tangan merah bersisik. Membunuh mereka semua juga. Tangkap tuan muda dari klanmu. Mu Feng, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Mengaum. Sebuah melengking-melengking berdesir melalui. Mengikuti kata-kata pria berjubah merah darah, beberapa iblis muncul dari kabut merah, seolah-olah mereka kelaparan. Mereka bergegas menuju siswa di alun-alun, terutama yang lemah.
Mu Feng terkejut dan bingung. Menatap pria berjubah merah darah dan bertanya, mengapa lu ingin menangkapku? Hanya karena kita membutuhkan teknik batu jiwa. Mengenakan jubah merah darah, dia tertawa terbahak-bahak. Begitu anggota klanmu mendengar, mereka bergegas ke Mu Feng dan mengelilinginya di antara mereka sendiri, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Jadi, penggarap iblis awalnya merencanakan serangan ini untuk mendapatkan teknik batu jiwa. Meskipun penggarap iblis kuat dalam kekuatan mereka, klanmu tidak kalah. Jika mereka bersikeras bertarung dengan klanmu sekarang untuk mendapatkan teknik batu jiwa, maka mereka akan menghadapi perlawanan berat. Tidak mudah untuk mengalahkan klanmu, itu juga sangat mungkin bahwa mereka akan menarik perhatian beberapa negara lain dan dimusnahkan. Ini adalah risiko yang terlalu besar untuk diambil. Tapi kali ini berbeda. Klanmu menugaskan Mu Feng untuk mengambil bagian dalam acara pertukaran Akademi Bintang Ungu tahun ini. Oleh karena itu para pembudidaya iblis memanfaatkan kesempatan ini dan merencanakan serangan seperti itu. Ada banyak pembudidaya ki iblis, setidaknya 100 dari mereka, yang dengan kekuatan terlemah dikultivasikan sampai peringkat ke-10 dari tahap murid menengah roh. Dan yang paling kuat adalah peringkat ke-10 dari tahap murid inti roh. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pria berjubah merah darah itu, tetapi tidak ada yang berani menuduhnya lemah. Kami dikelilingi. Jangan khawatir, kami melebihi jumlah mereka. Jika kita bergandengan tangan, kita bisa membunuh mereka semua. Tapi mereka membunuh tanpa ampun. Bagaimana kita akan melawan itu? Aku tidak ingin mati, bisakah lu melepaskanku? Para siswa berdiri ketakutan. Bahkan beberapa wajah mentor memutih. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Akademi Bintang Ungu terakhir kali melihat keributan seperti itu. Semua siswa berkultivasi dalam damai, dan hidup dengan damai. Bagaimana mereka bisa melihat perang seperti itu? Kapan mereka pernah berurusan dengan iblis? Para pembudidaya iblis membantai mereka. Setiap perwakilan mulai menggunakan teknik superior mereka untuk melawan. Para siswa jelas tidak cukup kuat untuk bertarung dengan para pembudidaya ki iblis. Jangan khawatir tentang yang lain, tangkap Mu Feng dulu, gue ingin mengambil teknik batu jiwa dari mulutnya, jika dia tidak mau menyerahkannya, maka gue akan mengekstrak jiwanya dan menggunakannya untuk menukar teknik dengan klanmu. Pria berjubah merah darah berteriak keras. Para pembudidaya ki iblis segera berhenti, menyerah pada target tepat di depan mereka, dan melanjutkan untuk bergegas menuju klanmu. Wajah Mu Feng berubah menjadi putih mematikan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Lindungi Tuan Muda dengan nyawa kita. Klanmu berteriak, jangan takut, Tuan Muda Mu Feng klan Liu kami ada di sini untuk menyelamatkanmu. Aku, King Hongmen, tidak akan membiarkan penggarap ki iblis berhasil. Mari bergandengan tangan bersama, semuanya. Setiap pihak yang berteriak, semua melangkah maju dengan berani. Tetap saja, ada orang yang merasa lega dengan apa yang terjadi dan berencana untuk pergi. Mereka mengumpulkan orang-orang mereka sendiri dan berdiri di samping, berusaha menghindari pertarungan ini sebanyak mungkin. Begitu ada kesempatan, mereka akan memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri dengan hidup mereka. Bahkan, mayoritas berencana melakukannya. Adapun saat ini, keluarga Su belum membuat keputusan. Haruskah mereka memberikan segalanya dan berjuang sampai mati? Atau haruskah mereka menyerah pada Mu Feng, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Tuan Pedang Tanpa Batas, Bagian 3. Keadaan saat itu dan di sana kacau. Mereka perlu membuat keputusan. Dengan kepala tertunduk, King Er berbicara dengan Su Huyu dengan nada acuh tak acuh. Tuan Muda, Zhou Zibu bersekongkol dengan penggarap ki iblis dan membuat seluruh Akademi Bintang Ungu terkunci. Tidak ada orang luar yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tetapi Akademi Bintang Ungu pada akhirnya berada di pusat kota api elemental. Gue percaya bahwa berita itu akan menyebar dengan cepat. Demikian pula, kita akan memiliki orang-orang yang datang untuk menyelamatkan kita segera. Yang kita butuhkan sekarang bukanlah untuk keluar, tetapi untuk berkolaborasi dengan Nyonya Bintang Ungu dan yang lainnya untuk melawan penggarap ki iblis. Jika kita keluar sekarang, gue khawatir keluarga Su akan menderita kerugian besar. Bahkan jika kita berhasil keluar, perwakilan lain mungkin akan mencaci maki kita. Ini akan menjatuhkan nama keluarga Su. Pendapat picik apa yang lu miliki? Su Huoyu berteriak, jika kita tidak lari sekarang, lalu berapa lama kita harus menunggu sampai kesempatan lain muncul? Target musuh adalah Mu Feng, bukan kami.
Apakah lu mengerti? Tapi, Tuan Muda Huoyu, lihat saja sekeliling kita. Kami dikelilingi oleh kabut darah, itu membuat visi kami tidak menguntungkan. Selain itu, kabut darah ini bukan kabut biasa, itu berbau roh jahat. Gue khawatir kabut darah adalah senjata menakutkan dari penggarap Ki Iblis, kita tidak boleh menganggap enteng ini karena sulit untuk keluar darinya. Begitu Su Huoyu mendengar itu, kekeras kepalaannya berubah karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan King Er masuk akal. Namun, terlahir sebagai putra patriark, dia berpotensi menjadi penguasa keluarga Su berikutnya. Tidak peduli seberapa logis King Er, dia akan membantahnya. Dia tidak ingin terus-menerus diinjak-injak oleh bakat King Er. Dia memiliki keinginan untuk mendominasi King Er, untuk memilikinya, dan untuk menjadi pemilik sejatinya. Selanjutnya, meskipun Mu Feng adalah target penggarap Ki Iblis, klan Mu adalah klan bangsawan batu jiwa. Dengan keterampilan yang begitu kuat, Mu Feng mungkin menjadi calon berikutnya untuk klan Mu. Dan karena para penjaga yang melindungi Mu Feng semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, menambahkan bahwa Mu Feng sendiri memiliki banyak alat roh batu jiwa, tidak perlu khawatir. King Er dengan hati-hati mempelajari pro dan kontra, dan memberitahu Su Huoyu. Tetapi semakin Su Huoyu mendengarkan, semakin marah dia. Semakin frustrasi dia. King Er, meskipun lu adalah perwakilan dari keluarga Su, jangan lupa identitas lu. Gue adalah putra patriark keluarga Su. Gue adalah pemimpin di sini. Jangan berpikir lu memiliki otoritas atas gue. Jika gue mengatakan pergi, maka kita akan pergi, mengerti? Suara Su Huoyu sedingin es, dan terdengar dengan tekad. King Er mengerti, menggigit giginya, dan tidak membantah. Jika lu ingin tinggal, maka lu harus tinggal. Biarkan gue melihat siapa yang akan mati. Ayo pergi kita akan pecah. Su Huoyu melambai sambil berteriak. Ya, Tuan Muda. Orang-orang keluarga Su berteriak. Su King Er, gue akan membuatmu berpikir berbeda tentangku. Su Huoyu melihat sekilas ke arah King Er, dan mengeluarkan senjata yang mirip dengan pedang besar, dan berlari menuju pintu keluar. King Er ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya, dan mengikutinya. Jika gue tetap tinggal, Su Huoyu mati di sini, dan Patriark mengetahuinya, dia akan marah. Selain itu, dia pasti akan menyalahkan gue untuk itu, dan mungkin Tuan Muda akan disalahkan untuk itu. Sudahlah, gue hanya berharap penilaian Su Huoyu benar. King Er menghela nafas lagi, dan bergumam. Orang-orang keluarga Su adalah yang pertama melepaskan diri dari orang-orang di akademi, yang lain memandang mereka dan mulai memuntahkan kata-kata jahat kepada mereka. Keluarga Su pada titik waktu ini, lu menolak untuk bekerja sama dengan kami, namun, lu berani melarikan diri. Kamu pikir lu bisa keluar dari pengepungan ini dengan kekuatanmu sendiri? Zhou Zibu adalah budak untuk penggarap Ki Iblis, dan penggarap Ki Iblis mungkin telah memasang perangkap di sekitar Akademi Bintang Ungu dan lu hanya mencari kematian lu sendiri. Orang-orang keluarga Su takut mati, mereka memalukan. Semua orang harus menjauh dari klan itu mulai hari ini dan seterusnya. Para perwakilan meraung begitu keras, itu menembus telinga semua orang. Tanpa pertanyaan, keluarga Su telah menjadi pembicaraan di kota selama masa sulit ini. Bahkan hubungan yang pernah dimiliki keluarga Su, semuanya sia-sia, semua karena satu keputusan yang dibuat Su Huoyu. King Er merajut alisnya. Tidak bersuara, dia mengikuti 20 orang keluarga Su, berlari keluar dari alun-alun. Mendekati pagar, kabut darah semakin tebal, semuanya tampak buram. Selain kabut merah, mereka tidak bisa melihat apa-apa, bahkan jika mereka menginjak sepotong batu giok putih, semuanya tampak suram. Menabrak. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, dan sejumlah besar darah segar berwarna merah tua mengalir dari depan. Ah! Beberapa orang pertama keluarga Su yang basah kuyup dalam darah segar berteriak, ketika kaki mereka bersentuhan dengan darah segar, kaki mereka segera larut, dan masing-masing dari mereka jatuh lebih dalam dan lebih dalam ke dalam darah. Setelah membuat beberapa suara, mereka benar-benar larut oleh darah. Sepertinya itu bukan darah, tapi terbuat dari lava, asam sulfat. Su Huoyu ketakutan, wajahnya memutih dan butiran keringat menetes deras. Ketakutan, dia dengan cepat memanggil untuk mundur. Mundur, semuanya cepat hati-hati dengan darah mundur. King Er buru-buru berteriak. Semua anggota keluarga Su mundur satu persatu. Kecelakaan, 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 kecelakaan. Lantai mulai bergetar hebat,
tepat saat ledakan menuju ke arah mereka. Wajah King Er menjadi pucat. Saat dia melihatnya, dia melihat permukaan bayangan raksasa dari kabut darah. ROAWR. Bayangan itu muncul dari kabut darah. Pada pandangan pertama, tingginya 3 meter, dengan babi hutan sebagai kepalanya, dan tubuh manusia, itu adalah penjaga babi iblis. Penjaga babi iblis ini tidak memiliki bulu di tubuhnya, matanya berwarna hijau, dan di tubuhnya terbungkus rantai logam berat. Di tangannya, ia memegang senjata seperti palu berbentuk meteor raksasa. Saat kabut darah menghilang, ia mengangkat palu dan menghancurkannya ke arah anggota keluarga Su yang paling depan. Anggota yang melihatnya tidak bisa menghindarinya, dan mengangkat Tiger Blade-nya dalam upaya untuk memblokir serangan. Membanting. Palu raksasa itu menabrak Tiger Blade. Kaca, pisau harimau hancur berkeping-keping, dan palu terus menghantam otak anggota keluarga Su. Otak meledak seperti semangka. Aura berat dari roh-roh jahat mengikis tubuhnya, dan dengan cepat menyebarkannya menjadi berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mendesis. Suhu tubuh Su Huoyu turun tajam. TN, terjemahan literal, harus basah kuyup di udara dingin. Sementara yang lain ketakutan kaku, menyaksikan dengan cemas saat seluruh adegan dibuka. Mereka jelas tidak cocok. Penggarap dan iblis ki iblis paling buruk sudah setidaknya peringkat kelima dan di atas tahap murid inti roh. Sebagian besar dari kita hanya berada di peringkat kedua atau ketiga dari tahap murid inti roh. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, kita tidak akan pernah bisa menandingi mereka. King Er mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda Huoyu, kita harus mundur sekarang dan berkumpul kembali dengan yang lain, dan menunggu penyelamatan. Menyusun kembali, kami tidak punya jalan keluar lagi. Tidakkah lu mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya? Jika kita kembali sekarang, di mana kita meletakkan wajah kita? TN, terlalu malu. Su Huoyu mengatupkan giginya. Selanjutnya, mereka akan mati cepat atau lambat. Mengapa kita harus kembali dan mati bersama mereka? Tapi, Tuan Muda, suara mendesing. Pada saat ini, palu penjaga babi hutan itu menghancurkan, dan mengenai 2 anggota keluarga Su. Melihat murid-murid keluarga Su mati satu persatu tepat di depannya, hati King Er teriris. Sejujurnya King Er mencintai keluarga Su jauh di lubuk hatinya. Mereka membina dan merawat Tuan dan Nyonya dan membesarkan Tuan Muda. Tidak peduli bagaimana keluarga Su akan memperlakukannya, tidak peduli seperti apa keluarga Su sekarang atau di masa depan, King Er tidak akan pernah bisa menghapus emosi kuat yang dia miliki untuk keluarga Su. Hahaha, daging manusia segar, daging manusia segar. Dan saat ini, pekikan menembus kabut darah, banyak bayangan kuat tapi kurus menuju ke arah mereka. Melihat jauh, mereka semua kurus seperti tongkat, dan taring mereka memberikan mereka seperti iblis yang memakan mayat. Mereka berlari seperti anjing gila, dan seolah-olah kaki mereka tidak cukup cepat berlari. Mereka meletakkan tangan mereka di lantai dan berlari ke arah ini. Menghitung mereka, setidaknya ada 30 dari mereka. Su Huoyu tercengang saat melihat mereka. Mundur cepat mundur. King Er berteriak. Manakah dari murid keluarga Su yang berani meragukannya? Mereka buru-buru mundur tanpa berpikir. Huoyu, keluarkan harta karun yang diberikan patriark kepadamu, gunakan sesegera mungkin. King Er berteriak lagi. Tapi, Su Huoyu tidak bergerak. Tuan Muda Huoyu. Mengenai itu, wajah Su Huoyu tidak sedap dipandang. Dia kemudian berkata, tidak ada harta lagi. King Er berdiri dengan kaget, dan teringat sesuatu. Jangan bilang, kemarin lu. Aku bertaruh dengan keluarga Xiao dan beberapa perwakilan Tuan Muda lainnya. Su Huoyu mengakui, sambil terus mundur beberapa langkah, dan berkata kepada King Er, King Er, karena lu sangat kuat, dan lu berpengetahuan luas. Untuk saat ini, lu harus membela gue tidak bisa mati. Jika gue mati, kalian semua tidak dapat melarikan diri tanpa biaya. Tetapi, tunggu, Su Huoyu berteriak, dia tidak peduli dengan kehidupan anggota keluarga Su ini, dan melarikan diri ke alun-alun akademi sekali lagi. Tuan Muda Huoyu. King Er menggertakkan giginya dan memegang erat pedang bersulamnya. Jika gue tidak berhasil keluar hidup-hidup, gue mohon padamu, Tuan Muda, perlakukan Tuan Muda Suyun dengan baik, dan gue akan mati tanpa penyesalan. Tuan mudamu yang tidak berguna itu, gue akan mengatur seseorang untuk memberinya ratusan ribu koin roh. Namun, yang harus lu lakukan sekarang adalah menangkis para bajingan ini.
Su Huoyu terlatih-tatih saat berlari, dan berteriak, bahkan tanpa melihat ke arah King Er. Dia tidak yakin apakah dia akan menepati kata-katanya. Tapi setelah merenungkan apa yang dikatakan Huoyu, King Er merasa lega. Dia menutup matanya, dan memegang pedang bordirnya lebih erat lagi. Para penggarap Ki Iblis telah mendekat dari segala arah. Keluarga Su King Er menggigil saat melihat wajah mengerikan mereka. Jangan takut, ikuti gue dan bunuh mereka. King Er menggertakkan giginya, saat dia mengangkat pedangnya yang bersulam dan memulai pukulan dari Ki Roh mendalam yang secara khusus dikaitkan dengan Swift Wind Spirit Ki, seperti ular berbisa yang akan menyerang, dia menggedor iblis pemakan mayat terdekat. Iblis pemakan mayat memiliki tingkat kultivasi terendah dari penggarap Ki Iblis, terutama yang bermata merah, kelaparan, mereka menyerang tanpa pertimbangan untuk pertahanan, tidak dapat menghindari pukulan King Er, kaca, itu terpotong-potong. Swift Wind Spirit Ki yang dianugerahkan pada pedang itu bertindak seperti pisau setajam silet, mengiris iblis menjadi jutaan keping. Reputasi keluarga Su untuk bakat tidak dipalsukan. Saat King Er mengayunkan pedangnya, dia berhasil memenggal beberapa iblis pemakan mayat. Murid-murid lain dari keluarga Su melihat apa yang terjadi dan semangat mereka meningkat pesat. Mereka bertempur ke depan dan semua iblis pemakan mayat yang bergegas maju semuanya mati di bawah pedang seperti umpan meriam. Sial, penjaga babi iblis melolong, tanpa sadar, dia mengeluarkan tanduk bernoda darah dan meniupnya. Wuh, suara klakson yang megah menggelegar. King Er yang berdiri paling dekat dengan klakson tidak berhasil melawan, dan ditutupi oleh suara klakson yang menderu. Pada saat ini, aliran darah semua orang mulai mendidih dengan cepat, yang muncul seperti badai di laut, dan gelombang yang mengamuk. Itu adalah situasi yang kacau. Banyak murid keluarga Su yang lebih lemah mati kehabisan darah, tubuh mereka tampak seperti akan meledak. Belum lagi mereka, bahkan King Er tampak seperti sedang disiksa saat wajahnya memerah dan dia mengatupkan giginya erat-erat. Kekuatannya menurun drastis. Ini adalah kesempatan. Babi iblis mengambil kesempatan itu. Itu membuang trompet di tangannya dan berteriak. Palu besarnya mengarah langsung ke King Er. Tuan Pedang Tanpa Batas. Bagian 4:5. Di luar Akademi Bintang Ungu, jenderal berpangkat tinggi dari Kota Api Elemental memimpin pasukan mereka dan berbaris dengan gila-gilaan ke Akademi Bintang Ungu, siap untuk menyerang. Banyak ksatria dan patriot kota juga bergabung untuk membantu pasukan Elemental Fire City. Iblis jahat yang tiba-tiba muncul di Akademi Bintang Ungu dan Tuan Kota Zhou Zibu diam-diam berkolaborasi dengan iblis jahat. Informasi ini membombardir dan mengguncang seluruh pegunungan mistik. Ada banyak iblis jahat, dan dengan bantuan Zhou Zibu, mereka berhasil menciptakan penghalang energi besar dan susunan iblis. Dengan pembudidaya iblis ahli yang mempertahankannya, tidak akan mudah untuk menerobos. Hanya saja, semakin lama mereka menyeret serangan, semakin tinggi jumlah ksatria dan prajurit pemberani yang melangkah maju untuk bergabung dalam perlawanan akan meningkat. Hal ini menyebabkan pertahanan iblis menjadi tegang. Bersabarlah, setelah Master memperoleh jiwa keturunan dengan teknik batu jiwa, maka kita dapat menyiksanya karena pengetahuannya tentang teknik batu jiwa dengan teknik Soulstone, kita bisa mengalahkan sekte darah iblis dengan kekalahan mereka. Kita dapat mengklaim bahwa kita memiliki kendali atas seluruh perbatasan selatan. Seorang pria ramping memegang tongkat merah darah, dengan kalung tengkorak tergantung di lehernya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan kulit merah cerah. Dia memindai saat dia meneriakkan ini kepada setiap iblis yang berdiri membela di luar Akademi Bintang Ungu. Ya menguasai. Para pembudidaya Ki Iblis menjawab dengan hormat dengan suara rendah dan serak. Meskipun pembudidaya Ki Iblis dicabik menjadi 1 juta keping oleh beberapa ahli setiap detik, pembudidaya Ki Iblis tidak bergerak. Apakah mereka memiliki mata merah atau hijau? Mereka tidak takut sakit atau terluka. Mereka bahkan tidak takut mati. Masing-masing dan setiap bagian dari mereka tampak berfungsi seperti robot. Dengan hati mereka yang liar, yang bisa mereka lakukan hanyalah membantai. Mengaum. Saat ini, raungan bergemuruh. Setelah itu, monster iblis seperti sapi tanpa kulit berlari ke tempat kejadian. Monster iblis itu membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang seperti baja, dan keluarlah lidah merah darah yang membungkus kristal dan menyerahkannya kepada lelaki tua pembudidaya iblis. Orang tua itu mengambil kristal itu dan membantingnya ke lantai. Pasukan penyelamat.
Kristal yang pecah menunjukkan dua kata ini. Ketika pembudidaya iblis tua melihat ini, ekspresinya menegang dan berteriak dengan cemas. Tuan, mereka telah menemui beberapa masalah. Jenderal Jesue, sebaiknya lu mengirim bantuan ke bawah. Ya, Sersan. Seorang pria setinggi 2 meter, mengenakan baju besi merah darah dengan cepat datang dan menggumamkan beberapa kata. Jenderal ini memiliki tubuh yang menakutkan, lengan kirinya setebal dan kasar seperti kaki gajah. Seluruh tubuhnya ternoda warna merah kirmizi dan rambutnya diikat menjadi 2 anyaman, separuh wajahnya berlubang tanpa kulit atau daging, yang tersisa hanyalah tengkorak merah darah, dan matanya dipenuhi amarah. Lengan kanannya ditutupi dengan pisau berhiaskan gigi hiu, kehadirannya sombong. Serangkaian pembudidaya Ki Iblis mengenakan baju besi berwarna kusam, dengan bau busuk mengikuti dan melanjutkan menuju alun-alun akademi. Di jalan, ada banyak mayat siswa, beberapa iblis pemakan mayat berkumpul di sekitar mayat dan mulai memakan mereka. Jenderal Jesue melihat mereka, dan segera bergegas ke depan untuk menendang kepala iblis pemakan mayat, menyebabkannya meledak. Pergi dan bunuh orang-orang itu kalian semua anjing yang kelaparan, memakan mayat dan menolak untuk membantu. Gue akan melapor kepada Tuan, dan membuat semua kultus iblis pemakan mayat pergi ke neraka. Jenderal Jesue meraung seperti geraman binatang buas. Iblis pemakan mayat ketakutan, dan seperti burung yang terkejut, TN, ungkapan untuk menggambarkan burung yang dikejutkan oleh suara tembakan busur, berlari ke 4 arah, tidak ada yang berani mengunyah mayat lain. Jenderal Jesue mengejek, lalu berjalan ke depan. Di jalan, iblis yang melihat jenderal yang sempurna, semuanya memberi jalan dan menghindari jalannya, seolah-olah dia seperti wabah bagi mereka. Blup, 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 blup. Gelembung muncul dari rumput di sisi jalan, dan genangan darah merah muncul. Arai pewarna darah, Jenderal Jesue tercengang, terkejut melihat susunan ini ketika dia melihat genangan darah merah, hanya untuk melihat seorang pria di balik topeng logam merah darah, dan mengenakan jubah master pedang merah darah muncul dari barisan darah. Pada saat yang sama, 100 pedang juga muncul, mengelilinginya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bau darah yang kental memenuhi udara, dan Ki Iblis pembunuh yang dingin keluar. Tapi yang muncul dari kolam merah darah adalah tangan berdarah jahat, mencoba menarik pria ini ke bawah. Setelah itu, dia berbaring tanpa bergerak di genangan darah merah, tidak bergerak 1 inci pun. 100 pedang berlumuran darah, semuanya tampak merah. Siapa orang ini? Melihat dia memiliki aura jahat, Jenderal Jesue tidak memerintahkan untuk menyerang. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara rendah. Karena dia memiliki Ki Iblis, kemungkinan besar dia adalah seorang pembudidaya Ki Iblis. Tidak tahu, para pembudidaya Ki Iblis yang berdiri di satu sisi semuanya menggelengkan kepala tanpa ekspresi. Jenderal Jesue mengerang pelan, dan berjalan menuju genangan darah merah. Tapi, pria yang terbaring di lantai memiliki pedang di punggungnya, dan tergantung di bahunya adalah sarung pedang. Dari cara dia berpakaian, sepertinya dia bukan penggarap Ki Iblis, tapi dia berlumuran darah dan berbau aura jahat. Susunan yang telah dia tetapkan adalah arai pewarna darah paling umum di benua iblis. Jika dia bukan iblis, mungkinkah dia manusia? Tapi Jenderal Jesue penasaran, pedang pewarna darah ini sangat aneh. Untuk apa pedang-pedang ini? Juga, mengapa bau darah berbau lebih berat dan lebih kaya daripada arai pewarna darah normal? Jenderal Jesue tidak tahu, tetapi sebagai pemimpin sekelompok kecil penggarap Ki Iblis, identitas pria ini harus jelas. Kamu siapa? Jenderal Jesue mengamuk dengan suara rendah. Tapi, pria itu tidak bergerak, dan masih terbaring tak bergerak di genangan darah merah. Tangan darah yang menutupi tubuh telah mereda kembali ke genangan darah merah. Mengaum. Jenderal Jesue mengeluarkan raungan yang sangat keras dan menusuk, seolah-olah dia ingin mengguncang pria itu untuk membangunkannya, dan menggunakan otoritasnya untuk menantang pria itu. Tetapi, bahkan dengan raungan, pria itu masih terbaring di sana dengan mata tertutup, seolah-olah dia sudah mati. Kalau begitu, gue akan memperlakukanmu seperti bagaimana mayat harus diperlakukan. Jenderal Jesue tampak frustrasi. Dengan raungan yang menggelegar, dia mengangkat tangan kanannya dengan pedang raksasa berhiaskan gigi hiu, dan menyerbu ke arah pria di tengah genangan darah merah. Baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, pria yang matanya tertutup, terbuka.
Salah satu matanya ditutupi oleh topeng logam, dan garis merah seperti butiran pembuluh darah muncul. Pupil matanya melebar, dan berkilauan di bawah lampu merah, yang menyertainya adalah campuran aura yang tak terlukiskan. Dan tiba-tiba, badai angin muncul, dan mengalir melalui arai pewarna darah. Jenderal Jie memperhatikan, dan terkejut. Tetapi karena ia memiliki watak kejahatan yang besar, dia hanya terkejut, dan tidak takut. Ada beberapa hal yang bisa menciptakan ketakutan pada iblis. Dalam sedetik, sesuatu yang bisa membuat iblis berteriak ketakutan muncul. Sepasang mata itu. Jenderal Jie melakukan kontak mata dengan sepasang mata merah-merah. Untuk memiliki mata seperti itu, lu harus berkultivasi dengan cara iblis setidaknya selama 3000 tahun mencapai itu. Itu berarti lu telah mengembangkan watak kejahatan dan menanamkannya ke tulang lu. Jenderal Jie telah mempraktikkan cara-cara iblis selama 130 tahun, tetapi dia belum pernah melihat watak kejahatan yang mengerikan seperti ini. Dia menggigil. Tekad untuk menyerang orang ini dengan cepat berkurang, karena kekuatan Jenderal Jie pergi, tidak pernah kembali. Weng 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 weng. Pada titik waktu ini, 100 pedang yang mengelilingi Blood Die Arai mulai bergidik. Satu demi satu, pedang mulai terbang keluar, dan dengan manusia sebagai intinya, mereka dengan cepat menyelimuti suatu area. Saat pedang berkumpul, dan melapisi, itu membentuk bola darah besar. Para penggarap ki iblis tercengang, mereka melihat ke atas dengan sepasang mata merah darah mereka. Lalu, 100 pedang terbelah tiba-tiba, dan tetap saja, dengan manusia sebagai intinya, mereka melayang tepat di atas sekitarnya. Adapun Jenderal Jie yang bersiap untuk membunuhnya, dia sekarang telah dilarutkan menjadi kerangka darah besar, semua dagingnya telah diiris, dan ditinggalkan, menumpuk seperti gunung. Pria berbaju merah itu berdiri dengan susah payah. Aura iblis tumbuh lebih kuat di sepasang mata itu. Untuk bereinkarnasi dalam kehidupan ini, gue telah banyak menderita dan telah melalui situasi yang mengancam jiwa. Gue melakukan semua ini demi melindungi keluarga gue. Ayah dan ibu pergi meninggalkanku. Jangan bilang King Er juga meninggalkanku sendiri. Tidak, minimal, King Er harus hidup. Su Yun berkata sambil terengah-engah. Dia merasakan kepalanya memanas dengan cepat, dan darah di tubuhnya mendidih gila. Darah, terkejut dan terbangun, Su Yun ingat bagaimana dia menggunakan tubuh penggarap ki iblis selama pertukaran darah iblis. Tubuh itu adalah kesempatan langka yang dia gunakan, yang bisa menandingi darahnya sendiri. Mungkin darah dalam watak kejahatan telah meresap ke dalam jiwa. Tapi meski begitu, ini, bagaimanapun, setidaknya, bagus dengan cara ini. Su Yun menghela nafas, dan berjalan menuju alun-alun siswa. 100 pedang melayang di udara seperti bulu. Mereka mengikuti Su Yun di jalurnya. Dengan mengaktifkan arai pewarna darah, itu mungkin bisa mengubah ki roh mendalam seseorang, dan mengubahnya menjadi ki iblis. Meskipun perbedaan kekuatannya tidak banyak, itu masih bisa membiarkan penggarap roh menggunakan ki iblis. Ki iblis hanya dimiliki oleh para pembudidaya ki iblis. Siapapun yang memiliki Profound Spirit Ki tidak akan bisa menggunakannya. Swift Wind Spirit Ki pendekar pedang yang berbeda, hanya memperoleh kekuatannya dari ledakannya. Namun yang ditekankan oleh Demonic Ki adalah kontrol dan kedalaman. Dalam dunia kultivasi, biasanya ketika manusia dan iblis bertarung, iblis akan mengklaim kemenangan menggunakan ki iblis, karena ki iblis dapat dengan mudah membantu mencapai potensi seseorang, dan memungkinkan mereka untuk tampil lebih baik dari biasanya. Ini mirip dengan ledakan. Alasan mengapa manusia takut pada iblis adalah karena mereka gila, tidak mati dan tidak perlu istirahat, mereka berbau pembantaian, perang, dan kematian. Mereka gila. Ini adalah apa yang manusia tidak mampu. Dan sekarang, ki iblis ada di pedang biasa ini, memberi mereka sifat jahat sebagai permulaan. Mereka akan lebih dari bersedia untuk dikendalikan oleh Su Yun, dan lebih dari bersedia untuk membunuh. Inilah mengapa Su Yun meminta 100 pedang kepada Su Xingyue dan Su Xingyang. Untuk memanfaatkan arai pewarna darah sedemikian rupa sehingga pedang akan memiliki ki iblis itu mudah, dan dengan cara itu, pedang juga akan mudah dikendalikan. Setelah Blood Die Arai telah memberikan dirinya sendiri dan pedang Demonic Ki, mereka akan membentuk rantai tak terlihat untuk membantu dalam kontrol. Akan lebih mudah untuk mengendalikan pedang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya digunakan di perbatasan pegunungan mistik untuk menangkis pencuri.
Kali ini, 100 pedang terbang dalam kesatuan lagi. Tapi kali ini, itu tidak lagi digunakan untuk menakut-nakuti orang. Kali ini, mereka terbiasa membunuh. Mungkin mereka tidak tertandingi, tetapi untuk menangani situasi saat ini, dan itu sudah cukup. Pedang darah berputar di sekitar Su Yun seperti tornado, berputar begitu kencang, para pembudidaya ki iblis di sekitarnya tidak berani berjalan di depan untuk menghadapi pria yang menakjubkan ini. Mereka semua mundur, dan tidak ada yang berani menghentikannya saat dia perlahan melangkah maju. Tuan Pedang Tanpa Batas, bagian 5, 2/5. Bang! Tubuh lemah King Er mengejang terus-menerus. Itu terlalu menyakitkan untuk dikendalikan, dan saat dia berhasil mundur dengan cepat, dia menabrak patung yang terletak tepat di samping alun-alun akademi. Mulut mungilnya memuntahkan sedikit darah, dan kinya menjadi kacau. Melihat pendekatan penjaga babi iblis, King Er mengatupkan giginya. Dalam batas-batas teoretis, King Er yang memiliki murid inti roh tingkat kedua tidak sebanding dengan penjaga babi iblis ini. Bagaimana dia bisa berurusan dengan penjaga babi iblis yang memiliki banyak senjata ajaib, dan bukan sembarang senjata ajaib, mereka semua adalah senjata yang sangat aneh. Meskipun King Er adalah murid dalam keluarga Su, dia dilahirkan dengan status yang agak rendah. Oleh karena itu dia tidak dihormati oleh orang-orang dari rumah utama. Dia hanya dibesarkan untuk menjadi bakat dan tidak memiliki banyak senjata magis, dan tidak bisa menandingi penjaga babi iblis ini. Keluarga Su sangat menderita, dan King Er tahu bahwa jika dia terus bertarung, keluarga Su mungkin semua akan mati, dan hanya bisa berkata, semua orang mundur dan kembali ke alun-alun akademi. Bersatu kembali dengan nyonya kepala sekolah dan yang lainnya untuk bertarung bersama. Ayo lakukan apa yang dikatakan Nona. Tuan muda seharusnya baik-baik saja di sana, ayo mundur. Berlindung untuk Nona, dan mari kita mundur bersama. Keluarga Su berteriak saat mereka berkumpul, dan berlari. Di tengah alun-alun akademi, nyonya kepala sekolah dan pria yang berjubah merah darah mulai berkelahi. Keduanya membawa korek api ke udara, dan menyerang satu sama lain dengan gila-gilaan. Keduanya melepaskan keterampilan yang menciptakan sinar ki ungu dan merah, yang terjalin seperti arus yang mengamuk. Adegan itu luar biasa membebaskan. Keduanya memancarkan ki roh mendalam yang menghancurkan, dan tidak ada yang berani berada di bawah kaki mereka karena takut dihancurkan hidup-hidup. Perwakilan dan siswa lain juga tidak menerimanya dengan baik. Ada orang yang mengorbankan hidup mereka setiap detik. Para siswa berkumpul di sekitar para guru dan melawan para pembudidaya ki iblis yang bergegas ke arah mereka. Sungguh melegakan bahwa sebagian besar pembudidaya ki iblis yang menyerang mereka adalah iblis pemakan mayat, karena mereka serakah dan makhluk rendahan. Mayoritas ahli pembudidaya ki iblis telah pergi untuk menyerang klanmu. Mu Feng berdiri di tengah klanmu yang berkumpul untuk melindunginya. Berbaring di sekelilingnya adalah mayat anggota keluarga klanmu. Lantai telah menjadi sungai darah. Satu demi satu, para pembudidaya iblis menyerang seolah-olah tidak ada habisnya. Mu Feng menjadi pucat. Dengan ketakutan di matanya, buru-buru melepas cincin dari jarinya dan membukanya, dan mulai melemparkan artefak magis pelindung satu demi satu untuk menyelamatkan hidup seseorang, lalu dia melemparkan batu jiwa yang sudah disiapkan sama sekali. Berbagai macam roh batu jiwa muncul, seperti macan angin, atau elang es, semuanya, setidaknya ada lebih dari 10 dari mereka. Mereka membantu mengurangi stres pada orang-orang dari klanmu. Namun, ini hanya sementara, dan bahkan dengan bantuan kekuatan batu jiwa, sulit untuk membalikkan keadaan. Cepat pergi membantu klanmu. Jangan biarkan penggarap iblis yang jahat dan licik ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lu harus melindungi tuanmu dengan cara apapun. Nyonya kepala sekolah yang sedang berdebat di udara berteriak dengan gelisah. Saat pertukaran akademi ini terjadi, dan tidak masalah siapa yang mati. Pengaruh klanmu terlalu besar di pegunungan mistik. Mereka dan sekte tanpa jiwa memiliki kekuatan besar jadi, tidak ada yang harus terjadi pada mereka, atau Akademi Madame Headmaster tidak akan pernah menjalani kehidupan yang damai. Setelah guru mendengar, dan tanpa ragu-ragu, dia membawa para siswa untuk membantu Mu Feng. Siapa yang akan melindungiku? Gue adalah tuan muda dari keluarga Su. Jika gue mati, kalian semua dan Akademi Bintang Ungu akan menemui kiamat. Ayo, semuanya. Dengan betisnya terluka, Su Huoyu terhuyung-huyung menuju alun-alun akademi dengan pincang. Saat dia berteriak, matanya melihat sekeliling dengan ngeri. Senjata yang ada di tangannya bergetar hebat,
tetapi begitu seorang pembudidaya ki iblis mendekat, dia akan membuang semua perhiasan berharga yang disimpan di dalam tas. Ini adalah barang-barang yang dia tidak mau menyerah, tetapi pada saat ini, dia membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia telah kehilangan keinginannya untuk bertarung seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur belaka. TN, ungkapan untuk mengatakan takut mati. Semua orang berada dalam situasi yang mengancam jiwa, siapa yang akan peduli dengan Su Huoyu? Tiba-tiba, Su Huoyu melihat seorang pembudidaya ki iblis yang memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan tubuh besar menyerangnya dengan kapak yang terbuat dari tulang. Dia langsung meretas Su Huoyu. Warna Su Huoyu terkuras dari wajahnya, dan menjerit menyedihkan. Tuan muda Huoyu. Jantung King Er melonjak, dan menoleh dengan cepat. King Er melihat Su Huoyu sedang berbaring di lantai, kedua tangannya memegang senjata, melawan kapak tengkorak penggarap ki iblis. Bibir dan tangannya gemetar, hampir menyerah, dia tidak bisa melawan kapak besar itu. Senjatanya juga mulai mengendur, dan tidak bisa lagi menahan. Tuan muda Huoyu. King Er panik, dan segera bergegas. Su Huoyu tidak boleh mati, jika dia mati di sini, King Er tidak akan bisa lolos begitu saja. Hanya, King Er baru saja akan berbalik, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Dia melihat ke bawah untuk melihat sepasang tangan kerangka putih muncul dari lantai, mati menahan kakinya dan menjebaknya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini teknik misterius penggarap ki iblis? King Er melebarkan matanya dan bergumam. Suara mendesing. Palu besar penjaga babi iblis menabrak King Er, diikuti oleh ki iblis yang kejam dan brutal yang datang seperti ombak yang menerjang. Dalam sepersekian detik ini, King Er terjebak tanpa jalan keluar. Jika dia tidak peduli dengan Su Huoyu, mengapa dia ditangkap oleh tangan kerangka? Selama perkelahian, menjadi terganggu adalah hal yang tabu. Itu bisa menentukan hasil pertarungan. Meskipun budidaya King Er tinggi dan berbakat, dia tidak memiliki banyak pengalaman. Dibandingkan dengan penggarap ki iblis yang telah berjuang selama bertahun-tahun, dia dianggap lemah dan ini menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Menghadapi palu raksasa, dalam upaya untuk menangkis serangan ini, dia mengangkat pedangnya yang dilapisi dengan lapisan Swift Wind Spirit Ki. Tapi gerakan ini, meskipun telah menangkis palu, tapi itu menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Dia terluka parah. Dia memelototinya dan menggertakkan giginya. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang merah darah terbang dari kanan dan menembus seolah-olah itu adalah kilat merah. Itu mendarat tepat di depan King Er dan menahan palu raksasa itu. Mendering, pedang darah tampaknya tidak terlalu kuat karena hancur berkeping-keping. Tapi saat itu hancur, ki iblis tebal yang terkandung di dalam pedang terciprat ke keempat arah seperti bola air yang pecah, dan mengubah arah palu raksasa itu. Palu itu melewati tubuh King Er dan menabrak patung di sampingnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. King Er menatap dengan bingung pada pedang darah yang patah berkeping-keping. Ki di udara belum sepenuhnya hilang. Memiliki pemahaman mendalam tentang Ki, King Er dapat merasakan meskipun Ki melayang di udara. Ada dua spirit Kis di udara. Salah satu dari dua diletakkan menuju cepat, gesit. Sepertinya itu lebih kuat dari Swift Wind of Spirit Ki. Tapi dia belum pernah melihat ki seperti ini sebelumnya. Ki lainnya dingin, dan kejam, dan itu tidak lain adalah demonic ki. Dua ki, mengapa pedang ini memancarkan dua ki? Juga, melihat kualitas pedangnya, sepertinya tidak bagus. King Er mengamati pedang yang patah dan melompat, ini terlihat seperti, bukankah ini pedang biasa? Desir-desir-desir-desir. Saat itu, serangkaian suara gemerisik muncul, seolah-olah itu adalah petasan yang dinyalakan. Ki arogan melayang di sana, itu adalah demonic ki yang biasa dan campuran ki yang tak terlukiskan. King Er berbalik tiba-tiba dan melotot ke depan. Hanya untuk melihat naga darah ganas melesat. Naga darah itu melahap semua iblis yang ditemuinya, itu tak terbendung. Itu adalah, tertegun, King Er ternganga. Berbaring di naga darah adalah pedang merah tua yang tajam. Mereka berkumpul dalam satu bundel dan dengan ki yang kuat, mereka berlari ke penjaga babi iblis. Dengan energi yang begitu menarik, dan dengan keanggunan yang tak tertandingi, tidak ada tandingan untuk pedang ini. Itu membuat iblis di sekitarnya tersentak dengan keringat dingin dan gemetar ketakutan.
Puci, puci, puci. Naga darah, terdiri dari pedang darah yang disatukan, menyerang penjaga babi iblis. Hanya butuh 2 napas saat 100 pedang darah menembus penjaga babi iblis. Seolah-olah dia adalah landak raksasa. Banyak pedang menembus tubuhnya, sementara ada beberapa pedang darah lainnya yang hancur saat mengenainya. Penjaga babi iblis tetap diam, dan semua posisi telah ditetapkan. Mengikuti. Penjaga babi iblis tetap diam, dan semua posisi telah ditetapkan. Mengikuti. Astaga! Pedang darah yang tak terputus itu mundur dengan cepat seolah-olah mereka menerima beberapa perintah. Pedang-pedang itu melarikan diri dari penjaga babi iblis dan dalam sekejap, tubuh penjaga babi iblis itu memuntahkan darah, memuntahkan dari luka. Tubuh raksasanya jatuh ke tanah mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Orang-orang dari keluarga Su yang mundur menatap pedang darah itu dengan terkejut. Wajah mereka dicat dengan takjub. Tidak Ki Iblis ini, Ki Iblis yang begitu tebal, jangan bilang, Iblis yang Maha Kuasa telah datang. Tapi mengapa dia membunuh orang-orang dari klan Iblis? Hati-hati dengan pria ini. Para perwakilan saling memperingatkan. King Er melihat seseorang, mengenakan pakaian master pedang, dengan topeng untuk menutupi wajah yang rusak. Rambutnya melayang di udara. Di punggungnya, dia membawa pedang berharga sehitam karbon, sarung pedang tergantung di pinggangnya. Dia memegang sebatang pedang berharga berbobot ringan. Terakhir, di sekelilingnya ada pedang darah yang tak terhitung banyaknya. Pedang-pedang dan lebih banyak pedang. Orang ini dikelilingi dengan pedang. Mustahil untuk menghitung berapa banyak pedang yang dia miliki, atau kendalikan. Apa yang membuat orang takut dan rambut berdiri adalah, di sana dan kemudian, pria ini berlumuran darah segar, dan dia memiliki sepasang mata merah darah seolah-olah dia siap untuk membunuh. Pria ini berjalan mendekat, dan dengan setiap langkah kaki berwarna merah darah akan muncul. Tidak jelas darah segar siapa yang menetes dari pakaian master pedangnya. Pria berjubah merah darah yang bertarung dengan nyonya kepala sekolah merasakan kehadiran orang ini bergetar, dan bertanya, siapa lu? Kemudian, pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mendekati King Er dengan cepat. King Er, kaget, mengeluarkan pedang bordirnya, siap untuk bergerak. Ikuti gue, dia berkata dengan suara serak dengan nada kesedihan dalam nadanya. King Er terkejut, meskipun sulit untuk membedakan suara siapa itu, tapi, jauh di lubuk hatinya dia memiliki beberapa keakraban dengannya. Siapa? Siapa itu? Mengapa itu begitu akrab? King Er tidak bisa tidak meletakkan pedang di tangannya, dan mempercayai pria aneh ini. Nona, hati-hati, keluarga Su berteriak. Tapi, tidak ada yang mencoba mendekat. Pria pedang darah itu tidak mau mengatakan lebih banyak, dengan satu tangan memegang pinggang King Er. Dia ingin membawanya pergi dari ini dengan paksa. Tidak, gue tidak bisa pergi begitu saja. Jika lu di sini untuk menyelamatkan gue, maka tolong, bawa Su Huoyu. Tuan muda Huoyu adalah putra patriark. Jika sesuatu terjadi padanya, gue tidak akan bisa lolos begitu saja. Gue tidak ingin terseret ke dalamnya. Tolong bantu gue. Merasakan bahwa pria pedang darah itu tidak memiliki niat buruk, King Er segera berkata. Meskipun pria pedang darah itu tidak dianggap gagah, dia tidak yakin mengapa dia berpikir potensi pria ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Pria pedang darah itu mendengar, dan mengerutkan kening, Su Huoyu. Di mana dia? Di sana King Er menunjuk Su Huoyu yang merengek di tanah. Desir, tanpa sepatah kata pun, 10 pedang darah menyerbu, terbang ke Su Huoyu. Su Huoyu tidak punya waktu untuk membela, bahkan tidak ada gumaman, dan ditusuk oleh pedang merah darah, seperti sarang lebah. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Apa? King Er terkejut.